Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Hartanto, SHLLM, salah satu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai gadai dalam perspektif hukum perdata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, istilah gadai tentunya bukan istilah yang asing lagi di masyarakat Indonesia. Masyarakat sudah mengenal istilah gadai sejak zaman dahulu sebagai sarana untuk menjamin utang-utang. Dalam konteks hukum perdata, gadai diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mulai pasal 1150 hingga pasal 1161. Berdasarkan pengertian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 1150 KUH Perdata tersebut, kita dapat mengambil unsur-unsur pokok dari gadai. Pertama, gadai adalah lembaga jaminan. Dalam hal ini, gadai diperuntukkan terbatas untuk menjamin utang dari debitor kepada kreditor. Setelah debitor mampu melunasi utang-utang tersebut, maka debitor berhak untuk menarik kembali benda objek gadai dari kreditor. Kemudian unsur selanjutnya yaitu gadai sebagai lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat benda bergerak, baik benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud. Contoh dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk benda bergerak yang berwujud, misalnya perhiasan, bisa itu berupa gelang emas atau kalung emas. Selain perhiasan, contoh benda berwujud yang lainnya yaitu kendaraan, dapat berupa sepeda motor ataupun mobil. Sedangkan contoh benda bergerak yang tidak berwujud, salah satunya yaitu saham. Dalam hal ini bisa saham perseroan terbatas. Selanjutnya, unsur dari gadai yaitu harus adanya in besit stelling. In besit stelling adalah mengeluarkan benda objek gadai dari kekuasaan debitor. Dalam hal ini, seorang debitor yang menjadi pemilik suatu benda harus menyerahkan kebendaan tersebut kepada kreditor atau pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak. Selanjutnya, gadai memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor. Kreditor yang memegang hak gadai memiliki hak yang didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutang kreditor dibandingkan dengan kreditor-kreditor yang lain yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1154 terdapat ketentuan yang berbunyi kreditor dilarang serta-merta menjadi pemilik benda objek gadai manakala debitor wanprestasi. Dalam hal ini, sekali lagi, gadai hanyalah digunakan secara terbatas untuk menjamin utang-utang debitor,
debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya, maka kreditor tidak diperkenankan otomatis ataupun serta-merta menjadi pemilik dari benda objek gadai. Segala perjanjian yang dimaksudkan untuk demikian maka dapat dinyatakan batal. Karena dalam hal ini undang-undang memberikan perlindungan kepada debitor sebagai pihak yang cenderung lebih lemah dari sisi ekonomi, agar kreditor dapat melakukan upaya hukum, yakni melakukan lelang penjualan benda objek gadai, dapat melalui lelang maupun melalui penjualan secara tertutup jika disepakati oleh para pihak untuk mendapatkan harga yang terbaik. Setelah melalui proses lelang atau penjualan secara tertutup tersebut, kreditor dapat mengambil hak-hak kreditor. Jika masih terdapat sisa dari proses penjualan benda objek gadai tersebut, maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada debitor. Itulah ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1154 KUH Perdata. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Hartanto, SHLLM, salah satu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai gadai dalam perspektif hukum perdata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, istilah gadai tentunya bukan istilah yang asing lagi di masyarakat Indonesia. Masyarakat sudah mengenal istilah gadai sejak zaman dahulu sebagai sarana untuk menjamin utang-utang. Dalam konteks hukum perdata, gadai diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mulai pasal 1150 hingga pasal 1161. Berdasarkan pengertian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 1150 KUH Perdata tersebut, kita dapat mengambil unsur-unsur pokok dari gadai. Pertama, gadai adalah lembaga jaminan. Dalam hal ini, gadai diperuntukkan terbatas untuk menjamin utang dari debitor kepada kreditor. Setelah debitor mampu melunasi utang-utang tersebut, maka debitor berhak untuk menarik kembali benda objek gadai dari kreditor. Kemudian unsur selanjutnya yaitu gadai sebagai lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat benda bergerak, baik benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud. Contoh dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk benda bergerak yang berwujud, misalnya perhiasan, bisa itu berupa gelang emas atau kalung emas. Selain perhiasan, contoh benda berwujud yang lainnya yaitu kendaraan
kendaraan dapat berupa sepeda motor ataupun mobil. Sedangkan contoh benda bergerak yang tidak berwujud, salah satunya yaitu saham. Dalam hal ini bisa saham perseroan terbatas. Selanjutnya, unsur dari gadai yaitu harus adanya in-besit stelling. In-besit stelling adalah mengeluarkan benda objek gadai dari kekuasaan debitor. Dalam hal ini, seorang debitor yang menjadi pemilik suatu benda harus menyerahkan kebendaan tersebut kepada kreditor atau pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak. Selanjutnya, gadai memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor. Kreditor yang memegang hak gadai memiliki hak yang didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutang kreditor dibandingkan dengan kreditor-kreditor yang lain yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1154 terdapat ketentuan yang berbunyi kreditor dilarang serta-merta menjadi pemilik benda objek gadai manakala debitor wanprestasi. Dalam hal ini, sekali lagi, gadai hanyalah digunakan secara terbatas untuk menjamin utang-utang debitor. Manakala debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya, maka kreditor tidak diperkenankan otomatis ataupun serta-merta menjadi pemilik dari benda objek gadai. Segala perjanjian yang dimaksudkan untuk demikian maka dapat dinyatakan batal. Karena dalam hal ini undang-undang memberikan perlindungan kepada debitor sebagai pihak yang cenderung lebih lemah dari sisi ekonomi, agar kreditor dapat melakukan upaya hukum, yakni melakukan lelang penjualan benda objek gadai, dapat melalui lelang maupun melalui penjualan secara tertutup jika disepakati oleh para pihak untuk mendapatkan harga yang terbaik. Setelah melalui proses lelang atau penjualan secara tertutup tersebut, kreditor dapat mengambil hak-hak kreditor. Jika masih terdapat sisa dari proses penjualan benda objek gadai tersebut, maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada debitor. Itulah ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1154 KUH Perdata. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.